Saudara-saudaraku seiman, seislam, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam majlis yang mulia ini. Dan tidak ada tujuan kita berkumpul dalam majlis ini kecuali kita niat untuk meningkatkan iman dan amal kita. Insyaallah hadirin ya, kita ingin ya Allah semoga majlis ini diterima dan semoga menjadi sebab hidayat untuk diri kita dan seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika anak-anak, banyak masa anak-anak kita nih dengan banyak mainan dan sebagainya, dengan bermain-main sana kemari tanpa ada beban. Tapi beranjak ke remaja, beranjak dewasa, makin banyak kita akan menerima masalah, diuji dengan berbagai macam kehidupan. Dan bertambah tua begitu lagi, banyak sekali ujian-ujian akan datang, karena besarnya tanggung jawab ketika kita bertambah usia. Begitu juga dalam usaha dakwah ini. Kalau dulu kita mungkin masih main-main, 3 hari pun main-main, 40 hari pun main-main. Tapi bertambahnya masa umur kita dalam usaha dakwah, sudah waktunya kita untuk bertambah serius, ya, karena banyaknya ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa sih ujian dalam dakwah? Fase-fase dakwah yang kita jalani. Mungkin dulu kita banyak mendapatkan tentangan, halangan dari orang-orang yang masih belum paham terus dakwah, ya. Sampai kata Maulana Yusuf, seandainya seluruh dunia berkumpul kekuatan batil itu mau menghancurkan usaha dakwah tidak akan pernah bisa. Sekuat apapun kebatilan mau menghancurkan usaha dakwah ini tidak akan. Usaha dakwah ini hanya akan hancur oleh dari dalam, internal sendiri. Bagaimana diri kita ketika kita sudah tidak lagi berjalan atas arah, ketika kita sudah meletakkan kepentingan-kepentingan pribadi di dalam usaha agama, ketika kita ada keinginan-keinginan duniawi disertakan sedikit ataupun banyak, itulah kehancuran usaha dakwah kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan pelajaran-pelajaran besar, kitab-kitab yang terpampang, ya, dari perilaku-perilaku diri kita dan juga saudara-saudara kita, para masyayikh-masyayikh kita. Ini pelajaran besar yang seharusnya kita ambil. Kejadian bisa saja tidak enak, ya, menyakitkan hati. Siapa sih yang tidak suka hadirin dengan perpecahan? Siapa yang tidak suka kita dengan, ya, melihat orang yang kita hormati, orang yang kita junjung malah ada aib? Apa sih? Kita tidak enak. Satu pun kita tidak ada yang suka. Tapi kenyataan ketika itu sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita pandai, ya, untuk menentukan sikap, memilih jalan hidup kita. Karena kita mau dibawa kemana dalam tabligh ini harus pasti. Mau dibawa kemana? Saya udah jauh-jauh tobat dari orang rusak, dari sampah dan sebagainya. Saya mau dijadikan apa? Kalau balik lagi jadi sampah ya nggak mau lah, kan begitu. Nah, ini kita harus tentukan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Maulana Ibrahim, ya, satu ketika ada kecelakaan di tol, ringsek, rusak dan sebagainya, mobil tuh dibawa ke bengkel, ditanya bisa nggak perbaiki? Oke bisa. Berapa lama? Ya 3 bulanan lah. Ini udah parah, ya, peleknya sudah hancur, kaca, bodinya, mesinnya kena dan sebagainya. Oke 3 bulan. Udah 3 bulan jadi bagus. Dia datang tuh, dia lihat semuanya, cerminnya mengkilat, semuanya mengkilat. Tapi begitu mau di starter nggak jalan. Dia protes, ini apa nih? Katanya udah bagus.
Ya, lihat bodinya memang bagus, tapi mesinnya nggak jalan. Jadi kata Maulana Ibrahim, banyak orang dengan usaha dakwah ini hanya memperbaiki bodi saja. Mesin di dalamnya belum lagi diperbaiki. Hati di dalamnya masih belum lagi diperbaiki. Sifat di dalamnya masih belum lagi diperbaiki. Tertipu dengan bodi, tertipu dengan casing, tertipu dengan ini. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita duduk sama-sama untuk belajar bagaimana kita menjadi lebih baik lagi, insyaallah. Yang terjadi, hadirin, sedikit saya akan jelaskan kenapa penjelasan lagi dan lagi kita dengar, atau mungkin yang belum pernah dengar, dengan kejadian yang ada, keadaan kondisi yang ada sekarang ini, supaya kita merasa mutmain, tenang dengan pilihan kita. Hakul yakin itu mesti didahului dengan ilmul yakin. Ada pengetahuan yang benar yang kita yakini, bukan kata-kata, bukan kata WhatsApp, bukan kata HP, internet, tidak, tapi betul-betul kita yakin. Nah, begitu kita sudah yakin dengan narasumber yang yakin, dengan berita yang kita yakini, bismillah, istikharah kita, ya, menentukan sikap kita. Hadirin, sekarang kita masalah yang besar, melihat daripada masyaikh kita Nizamuddin, itu diisi di dalamnya penuh dengan orang-orang yang luar biasa. Kita nggak ada setai kukunya, Pak. Kerohaniat mereka luar biasa, ketinggian amalan mereka luar biasa. Di Nizamuddin ada, di Rewin ada, di Bangladesh ada. Nah, tapi ketika orang-orang yang mulia ini harus meninggalkan markas Nizamuddin yang mereka sudah 60 tahun, 70 tahun tinggal di dalamnya, tentu ini adalah satu masalah besar, bukan sepele ini. Masalahnya adalah masalah besar. Meninggalkan tempat mereka di situ, mereka habiskan usianya, umurnya, tenaga, fikir, semuanya, lalu mereka harus keluar dari markas Nizamuddin yang penuh berkah ini, pasti ada sesuatu. Nah, di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang bilang, oh ini cuman bertengkar suami istri saja. Maaf, bukan itu. Ini nggak seperti itu. Ya. Bertengkarnya suami istri kita tahu, tapi ini bukan seperti ini. Ini mengarahkan kita mau kemana ini, mau dibawa kemana ini. Nah, kenapa para masyayikh meninggalkan? Maulana Ibrahim Daulah, Maulana Ahmad lah, ya. Ini orang-orang yang paling sepuh, soft pertama dalam usaha dakwah sekarang ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama sekali, mau tidak mau kita mesti tahu bagaimana sesungguhnya internal yang terjadi. Jangan cerita dari mana-mana pun, orang mereka sendiri yang lebih tahu. Maka yang terjadi adalah, pertama sekali masalah ini adalah bukan tahun 2015, bukan tahun 1095, tapi bermula 1965 ketika Maulana Yusuf rahmatullah alaih meninggal dunia. Bagaimana kejadiannya? Seorang Maulana Ilyas rahmatullah alaih dipilih oleh Allah untuk memulai usaha Nabi di akhir zaman. Tentu tidak sembarangan, mesti punya kualitas yang luar biasa, sehingga Allah percayakan kerja ini kepada beliau. Dipilihnya seorang Maulana Ilyas, padahal kecil, fisiknya sakit-sakitan, bicaranya pun gagap. Ulama yang lain yang besar-besar ada, Mufti Kifayatullah ada, Maulana Nadrul Nu'mani ada, Maulana Zahar Ahmad ada, ya, Maulana Abu Hasan Ali Nabri masih ada, orang-orang tua. Tapi Allah percayakan justru kepada Syekh Ilyas.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kemampuan rohaniat, kemampuan, kesolehan, ketakwaan, keyakinan yang luar biasa, risau fikir yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang hanya ada pada Maulana Ilyas ketika itu. Dipilih Maulana Ilyas, berjalan tabligh, alhamdulillah, dengan luar biasa. Ditemani oleh siapa? Maulana Zakaria, keponakannya. Kalau ada orang bilang Maulana Zakaria tidak pernah keluar, Allah, fitnah besar itu. Bagaimana bisa mewat itu bisa berubah kalau bukan dari usaha berdua ini, Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria, berkeliling. Maulana Ilyas gagap, mutakalimnya Maulana Zakaria. Kadang-kadang Maulana Ikhtisamul Hasan, ya, masih saudaranya, ponakannya. Sampai 1942 Maulana Ilyas masih kuat, tapi sudah mulai sakit-sakitan. 1944 Maulana Ilyas sudah tidak bisa ngimami lagi di Masjid Nizamuddin. Ya. Kemudian beberapa bulan sebelum wafatnya, beliau sudah sholat di atas carpai, di atas ranjang. Beliau pun sholat sudah duduk, sudah berbaring, sudah tidak mampu lagi. Disitulah kesadaran para ulama muncul. Siapa gantinya? Ganti beliau ini siapa? Ini bukan masalah ketinggian ilmu, kebesaran nama, kemasyhuran, bukan ini. Orang yang selevel dengan Maulana Ilyas, yang setidaknya punya kerohanian dan amalan yang sama. Maka semua ulama mereka berkumpul, mereka sama-sama. Di situ mereka di Nizamuddin, pembicaraannya siapa gantinya. Maka mereka sepakat yang paling pantas ketika itu mereka sebutkan Maulana Zakaria, yang kerohaniannya. Maulana Zakaria ini 8 tahun dari kecil tidak boleh bicara dengan orang lain. Betul-betul nggak ada berteman, karena ini hanya boleh makan sarapan kalau sudah khatam 30 juz dibaca. Ini pendidikannya memang luar biasa Maulana Zakaria. Jadi mereka pun datang ke Maulana Zakaria, mereka bilang, Maulana Hazrat, kita ini punya masalah begini-begini. Kalau Maulana Ilyas tidak ada, ya, kami memandang bahwa sudah tidak ada lagi yang pantas untuk memegang kendali usaha dakwah ini kecuali engkau. Apa jawab Maulana Zakaria? Kamu jangan risaukan itu. Kamu jangan risaukan itu. Yang pertama, pasti Maulana Ilyas sudah mempersiapkan. Beliau orang yang dengan firasat tinggi. Yang kedua, Allah tidak akan biarkan pengorbanan orang-orang yang dicintainya itu terputus begitu saja. Pasti akan ganti yang lebih baik. Wah, mutmainlah semua, tenang semuanya dengan jawaban itu. Mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Betul saja, besok paginya dipanggil oleh Maulana Ilyas semuanya. Panggil, kata Maulana Ilyas panggil 3 orang. Maulana Zakaria, Maulana Zafar Ahmad, Maulana Abdul Rashid Ganggohi. 3 orang ini. Kata Maulana Ilyas, kalian bertiga pilihlah cepat orang yang akan mengganti aku siapa. Kalian pilih. Aku sendiri sudah siapkan 5 orang. Beliau sudah siapkan 5 orang. Kamu yang nentukan, 3 orang nih. Kamu yang bermusyawarah, silakan. Ya, aku sudah siapkan Maulana Yusuf, Maulana Inamul Hasan, ya, Maulana Radiyul Hasan, Maulana Mahbul Hasan, kemudian Maulana Daud. Kamu pilih, silakan. Udah selesai, Maulana Ilyas doa, ya Allah, terimalah 3 orang ini. Terimalah mereka untuk menentukan siapa yang selanjutnya menggantikan aku. Seandainya salah, ada kesalahan, maafkanlah ya Allah.
bimbing mereka, tuntun mereka untuk itu. Maka 3 orang ini bermusyawarah di kamarnya Maulana Ikhtisamul Hasan. Maulana Yusuf khidmat ketika itu di pinggirnya Maulana Ilyas. Kata Maulana Ilyas, Yusuf, kenapa kamu enggak ikut sana musyawarah? Enggak, Bapak. Enggak. Saya ingin khidmat. Ya sudah, kamu duduk sini. Maulana Yusuf, yang lain musyawarah. Datang mereka hasil musyawarah. Kata Maulana Ilyas, bagaimana? Siapa yang kalian putuskan? Ya, kata mereka, kami memilih Maulana Yusuf. Kata Maulana Ilyas, saya memilih Makbul Hasan. Makbul Hasan bukan saudaranya Maulana Ilyas, bukan anaknya Maulana Ilyas, dia orang Bhopal. Kata Maulana Ilyas, orang ini jauh jam terbangnya bersama saya. Jamaah 3 hari pertama dari Mewat itu 2 jamaah. Yang pertama amirnya Maulana Makbul Hasan, yang kedua amirnya Maulana Daud. Keluar di Saharanpur 3 hari. Maka kata Maulana, saya pilih Makbul Hasan. Baik, 2 nama muncul, Maulana Yusuf dan Maulana Makbul Hasan. Sekarang pertimbangannya adalah siapa yang lebih dekat dengan orang Mewat. Orang Mewat nih Pak, mereka itu kita sudah tahu banyak lah, jahiliyahnya tuh luar biasa, 99% jahiliyah. Kehidupan mereka sudah Hindu semua, nama pun sudah banyak yang hilang ini dan sebagainya. Jadi mereka menganggap Maulana Ilyas itu seperti dewa, mengagungkannya. Kalau kita datang ke sana, 1000 ulama nih datang ke Mewat, naskil orang supaya 4 bulan, naskil 1 orang saja didatangi oleh 1000 ulama, kamu keluar 4 bulan, nggak mau Pak. Tapi kalau Maulana Ilyas datang 1 orang saja, Maulana Ilyas keluar 4 bulan, 1000 orang keluar. Mereka begitu nurutnya sama. Maka pertimbangan ini dijadikan sebagai satu pilihan. Siapa sekarang yang bisa nangani Mewat? Maka mereka katakan Yusuf. Ya sudah, putus Maulana Yusuf akhir. Jadi jadinya Maulana Yusuf sebagai hadraji sekali lagi bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan nasab, bukan berdasarkan silsilah. Ini kerja bukan kerja kerajaan, ini kerja bukan kerja dinasti, bukan kerja warisan, tapi kerja ini adalah kerja berdasarkan pilihan musyawarah. Dipilihnya Maulana Yusuf itu bukan karena anaknya, sama sekali tidak. Karena Maulana Ilyas sendiri tidak milih Maulana Yusuf. Ya, ini diceritakan dalam banyak buku sejarah tabligh yang ada pada diri saya lah. Berjalan usaha dakwah sampai Maulana Yusuf berjalan masa meninggalnya Maulana Yusuf tahun 1965. Maulana Yusuf meninggal di Lahore, Pakistan. Satu hal yang ajaib adalah bahwa di akhir bayannya Maulana Yusuf itu, beliau bayan kalau nggak salah 3 atau 4 kali. Ketika itu hampir rata-rata bercerita tentang makarnya Yahudi, bagaimana Yahudi punya strategi, bagaimana musuh-musuh Islam benci dan sebagainya, bagaimana ulama-ulama dijerumuskan ke dalam itu. Ini menjadi satu keheranan ya para masyayikh ketika itu, kok Maulana Yusuf cerita tentang itu. Meninggal Maulana Yusuf, maka ketika itu orang sepakat yang fesalat adalah Maulana Zakaria. Berkumpul ahli ulama, siapa yang menjadikan siapa yang akan menggantikan Maulana Yusuf. Belum sempat diangkat syuro ketika itu, tapi semua mereka bermusyawarah berdasarkan kelayakan. Musyawarah siapa? Saat itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Maulana Zakaria yang dengan kerohaniannya yang luar biasa sudah mempersiapkan sebetulnya 3 orang
anaknya Maulana Yusuf Maulana Harun, anaknya Maulana Zakaria sendiri Maulana Tolha yang sekarang masih hidup, dan anaknya Maulana In'amul Hasan Maulana Zubair. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan pertimbangan mereka ini mau jadi calon-calon hadraji juga. Setidaknya mereka punya kekuatan rohaniat yang luar biasa sebagaimana ayahnya dan kakeknya. Tapi mulai Yusuf meninggal, mereka baru mulai belajar. Yang paling sepakat semuanya adalah Maulana In'amul Hasan. Maka dipilihlah Maulana In'amul Hasan. Maulana In'amul Hasan jadi Amir Hadraji yang ketiga tahun 1965. Hanya ada beberapa orang mewat yang tidak menerima keputusan ini. Ya, mereka merasa bahwa mesti kalau sudah Maulana Yusuf ya Maulana Harun gitu. Tapi hebatnya Maulana Harun lagi, beliau ketika itu beliau sendiri bayan, beliau menjelaskan, beliau katakan, Allah, bayannya itu ajib juga. Beliau katakan, saya ini tidak ada sekuku apapun dengan Syekh In'am, ya. Kalian taatilah musyawarah. Saya duduk dalam musyawarah dan saya taat, tunduk pada musyawarah. Kalian tunduklah pada musyawarah, ikuti musyawarah. Itu Maulana Harun dia berkobar, menyuruh orang-orang mewat yang berdiri ketika itu di luar Nizamuddin supaya berbaiat kepada Maulana In'amul Hasan. Ya. Baiatlah kalian, tunduk pada musyawarah. Kami semua ini adalah orang-orang yang taat pada musyawarah. Maka orang-orang pun taat. Mereka berbaiat kepada Maulana In'amul Hasan, menerima keamiran beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masalah selesai. Tapi begitu Maulana In'amul Hasan baru berjalan berapa lama, tiba-tiba Maulana Harun meninggal. Tiba-tiba Maulana Harun meninggal, usia muda. Maulana Harun menikah dengan anak Maulana Ilham, satu-satunya anak perempuan yang dimanja oleh Maulana Ilham, ya. Maka ketika Maulana Harun meninggal dunia, kesempatan ini memunculkan lagi orang-orang yang tadi memasalahkan masalah Maulana Harun jadi hadraji. Mereka bangkit lagi dan mereka mengembangkan cerita, ya, mengembangkan cerita isu bahwa Maulana Harun ini terkena sihir, ya, ataupun terkena racun. Dalam kitab Maulana Harun sendiri, di situ memang diceritakan Maulana Harun itu sebelum wafatnya sakitnya aneh sekali, nggak biasa sakitnya. Beliau muntah-muntah sampai diruqyah oleh Maulana Iftikharul Hasan. Maulana Iftikharul Hasan ini ahli dalam hal itu, dia meruqyah Maulana Harun sampai wafatnya. Maka berkembang cerita itu tidak diterima oleh keluarga, ya. Akhirnya Maulana Sa'ad yang masih ketika itu umur 8 tahun digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan menumbuhkan satu keyakinan yang salah dalam diri Maulana Sa'ad yang sekarang ini adalah apa? Bahwa usaha ini usaha warisan. Seharusnya kamu yang jadi amir, seharusnya kamu yang jadi hadraji. Terus kata-kata itu dijejalkan terus, ya, seolah-olah menganggap bahwa ini memang adalah satu warisan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tumbuh begitu sampai gejolak itu dimanfaatkan untuk menekan hadraji Maulana In'amul Hasan hingga tahun 82, Hadraji Maulana In'amul Hasan menulis surat kepada Maulana Zakaria. Dia bilang, saya sudah tidak sanggup. Tekanan orang-orang yang membenci dia ini luar biasa. Dia ingin izinkan saya untuk hijrah ke Madinah dan membantu kerja agama bersama Maulana Said Ahmad Khan. Langsung Maulana Zakaria jawab, jangan pernah ada pikiran seperti itu. Tinggalkan sudah. Tidak ada orang lain yang bisa usaha ini kecuali kamu, ya, untuk menangani masalah Nizamuddin. Jadi akhirnya Maulana In'amul Hasan pun
Biar terus ya. Dan kalau dibaca hadirin, Allahu Akbar, bagaimana sikap kasarnya, membangkangnya. Ini saat kepada Maulana Inamul Hasan. Saya Maulana Inamul Hasan menangis pernah satu ketika. Ya, Maulana Inamul Hasan dimarah-marahi karena masalah membawa Maulana Syahid ke istima-istima. Oh, saya salah apa? Saya salah apa? Malah kata Maulana Umar, sudah, jangan, tidak apa-apa, diam. Maulana Inamul Hasan tidak tahan hatinya sampai dia menangis. Saya salah apa? Saya membawa Maulana Syahid ke istima-istima karena saya ini mengharap supaya Syekhul Hadis pun ikut dalam kerja agama. Sedangkan Maulana Sa'ad ini benci kepada Maulana Zakaria dan kepada Maulana Inamul Hasan. Benci sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka puncaknya dari itu sudah mulai kebencian tumbuh. Puncaknya adalah begitu Maulana Inamul Hasan meninggal dunia. 95 Maulana Inamul Hasan meninggal dunia, dikuburkan, sorenya musyawarah, malamnya musyawarah yang pertama ketika itu hadirin semua ta'ala adalah masalah Nizamuddin sendiri. Sedangkan Maulana Inamul Hasan ini adalah orang yang firasatnya luar biasa. Beliau satu ketika 82 ya, dengan segala tekanan ini beliau pun merasa sedih. Datang Rasulullah SAW kepada Maulana Zakaria dan bilang kepada Maulana Zakaria, tanya kepada Maulana Inam kenapa dia bersedih. Padahal Maulana Zakaria masih di Madinah, Maulana Inamul Hasan di Nizamuddin. Disuruh tanya kenapa Maulana Inamul Hasan bersedih. Maulana Umar yang Maulana Syekh Zakaria tanya kenapa engkau bersedih. Kata Maulana Inamul Hasan, aku sedih karena aku khawatir dengan keadaan setelah aku meninggal nanti bagaimana. Maka Maulana Zakaria langsung ke Raudhah, kemudian munajat dapat petunjuk nabawi ya, bentuk syuro. Maka mulai 83 Maulana Inamul Hasan berkeliling ke seluruh India dan merubah semua sistem keamiran menjadi syuro. Syuro di semua markas-markas dirubah. Kalau kata Meji Isa di bukunya itu Tertib 3 Hadraji, beliau katakan ya, setiap markas mesti setidaknya ada 6 syuro. Kalau kurang dari 6 tambah lagi. Kalau lebih daripada 6 berjalan. Dan sistemnya dengan fesalat berganti-ganti, boleh seminggu sekali, boleh 2 minggu sekali. Ya, ini disebarkan ya, termasuk juga ke Indonesia. Ya, termasuk ketika itu Zulfakar dan lain-lainnya ngajukan nama-nama syuro sebelum tahun 96, 83 ketika itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah semuanya dengan sistem syuro berjalan, pas mau meninggal Hadraji Inamul Hasan ketika di Mewat pada maghrib duduk menghadap kiblat, beliau hampir menangis. Maulana Syahid katakan, Hadrat kenapa? Ada apa? Enggak apa-apa. 2 kali Hadrat kenapa? Enggak apa-apa. Yang ketiga kali baru cerita Syekh Inam. Beliau katakan, baik, hari ini, malam ini nih, semua kekuatan batil yang mau menghancurkan kita, mereka sedang bertawajuh fokus kepada salah seorang tokoh di antara kita. Ya, mereka sedang ngincer internal keluarga tabligh sendiri, ya, yang akan dirusak oleh mereka. Maka Maulana Inamul Hasan dalam firasat beliau yang luar biasa merasa tidak ada yang pantas menggantikan beliau ini, karena masalah tabligh
yang ketika zaman Maulana Ilyas jauh berbeda dengan ketika zaman Maulana Yusuf. Sudah berkembang ke berapa negara, kurang lebih ada 15-17 negara. Ya, Indonesia 1962 pertama kali datang jamaah, ya, bertemu M. Nasir. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, zaman Maulana Yusuf berbeda dengan zaman Maulana Imamul Hasan. Orang setiap hari itu bawa surat, bawa fatwa, karung-karung setiap hari. Bertanya ini, bertanya itu. Sehingga Maulana Imamul Hasan sendiri pun, siapa yang bakal menggantikan saya, beliau pasti sudah punya firasat. Dan itulah petunjuk Nabawi, ya. 93 beliau sudah banyak uzur, doa pun sudah banyak dilimpahkan kepada Maulana Zubair. Beliau sudah banyak jatuh, sampai yang terakhir itu jatuh, tulang hidungnya patah, kacamatanya pecah. Beliau panggil Mufti Zainal Abidin, Mufti Sahab, ya, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah uzur. Kata Mufti, apa yang kau inginkan? Saya ingin bentuk syuro untuk diriku yang mewakili aku. Semua markas sudah, markas-markas sudah ada syuronya, aku sendiri belum ada syuro. Bahasanya begitulah, ya. Yang siapa yang mewakili diriku ini? Maka kata Mufti Sahab, baik, tapi jangan di sini, ketika itu di Mekah, buat di Nizamuddin. Maka langsung dibuatkan visa dari Jeddah, Haji Abdul Wahab Sahab, kemudian Mufti Zainal Abidin, Maulana Said Ahmad Khan, dan Maulana Mufti Zainal Abidin sama Maulana Said Ahmad Khan, Bayi Afdal, Haji Afdal, ya. Mereka didatangkan langsung ke Nizamuddin. Di Nizamuddin yang musyawarah. Yang ada di kamar Hadraji itu, hadirin, hanya ada 8 orang. Ditambah Maulana Sulaiman Janji, beliau khodimnya Hadraji. Beliau ini 8 orang ini, yang tadi 4 daripada Pakistan, kemudian daripada Indianya Maulana Izhar, Maulana Umar Palanpuri, Maulana Jubair, ya, udah 3, jadi 8. 1 dari Haji Mukid dari Bangladesh. Semua ada di kamar Hadraji ketika itu. Kata Hadraji, kalian ini suroku, kalianlah suroku, ya, bantu aku. Semuanya pun siap dan semuanya terima, ya. Tapi Maulana Izhar, dia ngusulkan melalui Bayi Khalid Siddiqi, ya, untuk ngajukan Maulana Sa'ad dan Meji Mehrab. Maulana Sa'ad ini cucunya Maulana Izhar. Jadi dia katakan majukan. Dimajukanlah, diusulkan supaya Maulana Sa'ad dan Maulana Meji Mehrab menjadi syuro alami. Ketika itu tidak ada di kamar itu, ya. Makanya Maulana Syamim yang cerita ini, dia juga ngarang-ngarang cerita. Dari semua buku yang diceritakan tidak ada, ya, sampai akhirnya disetujui oleh kata Hadraji, nggak apa-apa Maulana Sa'ad mulai Meji Mehrab masuk, karena untuk mengendalikan orang-orang mewah. Kata Maulana Said Khan, Hadrat, seandainya engkau ada, maka amirnya engkau, fesalatnya engkau. Tapi kalau engkau nggak ada, bagaimana? Kata Hadraji, pilihlah fesalat di antara kalian 2 minggu berdasarkan abjad, ya, berdasarkan alif bata. Tidak ada amir. Nah, begitu Imamul Hasan meninggal tahun 95, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, musyawarah yang pertama saat itu adalah bagaimana pengurusan Nizamuddin. Saat itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita belum kenal Maulana Sa'ad. Siapa yang kenal Maulana Sa'ad sebelum tahun 95? Tidak ada yang kenal. Paling internal orang-orang Nizamuddin, orang-orang lama yang ini. Tapi kita orang-orang luar negeri, nggak ada yang kenal Maulana. Kita lebih kenal Maulana Zubair, ya, karena Maulana anaknya Maulana Imamul Hasan. Tapi begitu Maulana Sa'ad masuk ke dalam syuro alami, beliau yang paling kencang mendesak usul paling keras, yaitu pertama, jangan ada amir di Nizamuddin dan jangan ada baiat di Nizamuddin. Ketika itu fesalatnya Meji Mehrab. Akhirnya disetujui. Baik, ya.
Tidak ada amir dan tidak ada PH. Semua berjalan dengan ikuti arahan syuro. Selesai masalah? Enggak selesai. Karena saat itu juga diputuskan, saat itu muncul, masih ada Maulana Umar, masih ada Maulana Izhar, masih ada Maulana Mufti Zainal Abidin, masih ada Haji Mehram, Haji Mukid, Bayi Afdal dan sebagainya, masih ada. Di depan mereka Maulana katakan, sesungguhnya musuh dalam tabligh itu ada dua. Ya, musuh tabligh itu ada dua. Satu Syekhul Hadis Maulana Zakaria, yang kedua Maulana In'amul Hasan. Ya. Syekhul Hadis ini dia telah merampas, di bahasanya begitu, dia telah merampas kerja ini dari warisan ayahku, seharusnya ayahku, ya. Sedangkan In'amul Hasan dia telah merubah kerja ini menjadi harakah. Langsung semua kaget. Maulana Umar Palanturi kata, beta, wahai anak, apa kamu nih, maksud kamu nih? Membenci dua gunung yang kokoh, yang sudah ma'ruf, sudah masyhur, sudah diterima oleh seluruhnya. Dua orang ini sudah diterima bukan saja oleh dunia, tapi oleh ahli langit sudah diterima. Bagaimana Maulana Zakaria, ya, derajatnya, makomnya, bagaimana Maulana In'amul Hasan derajat makom, kenapa kamu melawan? Tapi redaksi itu hadirin dengan berbagai macam redaksi macamnya diulang-ulang terus. Kebencian kepada Maulana Zakaria itu diungkap semua. Kebencian kepada Maulana In'amul Hasan diungkap dalam omongan-omongan perusak. Hadraji itu hanya sampai dua saja, Maulana Ilyas dan Maulana Yusuf. Yang selebihnya Maulana In'amul Hasan dialah perusak tabligh dengan bermacam-macam bahasa. Ya, ini tertulis nih Pak, saya bukan ngarang sendiri, ini tertulis dengan bahasa yang berbeda-beda. Sehingga Allah, itu baru ucapan. Belum lagi yang masalah kamar warisan digugat, masalah rumah, yang rumah Maulana Sa'ad sebelah selatan, yang Maulana Zubair sebelah utara pengen dipindah, ya. Yang kamarnya Maulana In'amul Hasan suruh dikosongkan, pengen jadi WC toiletnya Maulana Sa'ad. Ya, buku-buku di ini kan berbagai macam. Belum lagi dengan lisannya omongan, sampai terbit buku Ahwal wa Athar, kesabaran Maulana Zakaria, kesabaran Maulana Zubair menghadapi cercaan ataupun ya penghinaan terhadap ayahnya ketika itu. Itu babnya khusus kesabaran Maulana Zubair. Orang-orang pun mengingatkan, jangan begitu ya. Bukan satu orang, dua, tiga, sampai semua orang banyak menasihat. Tapi karena ini sudah mendarah daging, tidak terima. Mulai Zubair orangnya Allahu Akbar, tawadu, tasamu, orang yang enggak mau ribut, orang yang banyak diam, orang yang enggak banyak ini, mengalah saja. Itu hanya menangis, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu hadirin semua telah akhirnya merembet yang tadinya internal keluarga menjadi internal tabligh. Bagaimana internal tabligh? Arahan-arahan yang datang dari Maulana In'amul Hasan semuanya dirubah, yang datang dari 3 haraji semuanya dirubah. Sehingga bahasa-bahasa saya akan bawa usaha ini menurut Al-Quran, Sunnah dan Sirah itu dikemukakan. Sampai saya dengar sendiri waktu 96 ya, di Jakarta. Allahu Akbar, ini diomongkan ya. Malam saya tidur di Maulana Zubair, malam pertama, malam kedua tidur di Maulana Umar Palanturi, ya perbincangan itu, ini gimana? Dikecam habis-habisan 3 hadrasi. Saya mau bawa Al-Quran, saya mau bawa Sunnah, saya mau bawa. Tapi kalau ditanya, emang bapak nenek kamu ini nggak pakai Quran? Diam. Nah, saat itulah kata Maulana Zubair, aku lihat, ya, beliau dalam buku diarinya, ya, aku lihat orang-orang yang ada kepentingan dalam dakwah ini, kepentingan infiradi dalam dakwah ini, semuanya bermunculan dengan terang benderang. Yang punya kepentingan itu udah mulai muncul. Nah, ini hadirin,
Mulai di sini internal tabligh pun sudah banyak melenceng. Arahan-arahan kita mungkin nggak banyak terasa karena kita ikutnya apa kata suro kan? Apa kata suro? Suro bilang begitu, bilang begini, kita ikuti saja. Tapi di sana sendiri di India jadi gejolak luar biasa. Contoh yang paling simpel saja, dihapuskannya jur profesi. Ya, jur profesi dihapus. Ini tanpa musyawarah. Padahal jur profesi itu adalah jur yang paling banyak menghasilkan bibit-bibit unggul dalam usaha dakwah. Lihat Profesor Sanaullah yang merubah Prancis. Itu hasil dari mana? Belajar. Maulana Nadir Ali Khan, bagaimana beliau? Ini hasil-hasil daripada Profesor Siddiqi, Khalid Siddiqi, Profesor Abdurrahman. Tahun 1972 pernah ada jur untuk pegawai kereta api, 8.000 orang yang hadir ketika itu. Tahun 72. Terus lagi 10 tahun berikutnya 82 juga ada jur-jur untuk profesi ini. Ya. Nah ini dihapuskan oleh saat. Enggak tahu alasannya apa, pokoknya dihapuskan. Kemudian yang baca Hayatus Sahabah harus orang yang sudah keluar 1 tahun. Di kita memang Hayatus Sahabah dibacanya cuma di markas. Tapi di India, di Pakistan, di Bangladesh itu kurikulum madrasah. Dibaca hampir di setiap masjid. Kalau orang ini dikatakan harus 1 tahun, ulama-ulama besar jadi tersinggung. Ya. Belum lagi imam harus orang yang keluar 1 tahun. Sampai ada satu musyawarah nurunkan imam. Imam nggak terima. Itu diceritakan dalam kitab itu. Bagaimana ulama diturunkan gara-gara belum 1 tahun jadi imam. Nggak terima. Arahan dari mana nih? Dari Nijamuddin. Wah, mulai itu Pak, arahan-arahan tabligh dipertanyakan. Udah arahan-arahan karena para masyayikh ini sifatnya mereka tidak mau ribut, mereka tidak ada ini dan sebagainya. Ya. Kita nggak tahu. Yang paling murni ya di Pakistan. Ya, yang paling murni Haji Abdul Wahab paling tahu tertib dari masyayikh bagaimana. Dari Maulana Ilyas, dari Maulana Yusuf rahmatullah alaih dijaga betul-betul, diulang-ulang terus, di ini terus dijaga. Karena beliau tahu sekarang ini usaha ini sedang banyak dibelok-belokkan, maka diluruskan kembali. Mulai tahun 2000 kasus Muntahab Ahadis muncul. Ya. Muntahab Ahadis kasus besar ini Pak, bukan sepele. Orang bilang kenapa ini buku bagus dan sebagainya. Ini bukan sembarangan, bukan masalah buku bagus. Kita ngaku itu buku bagus, buku hadis. Ya. Diganti. Kenapa diganti? Bukan apa-apa. Sebetulnya sih karena Maulana Sa'ad sendiri mengkritik Fadhil Amal luar biasa, lebih daripada orang salafi. Hadis dhaif lah, hadis palsu lah, hadis ini dan sebagainya. Dia ingin menyingkirkan Fadhil Amal, ya, sehingga kata Maulana Yaqub, ya, usaha yang dibuat oleh Maulana Sa'ad ini adalah untuk menyingkirkan Fadhil Amal dari istimaiyat taklim usaha dakwah. Sampai Maulana Toha bikin surat khusus mengenai ini. Beliau katakan aku tidak terima. Ya, qabuliyat daripada Fadhil Amal ini sudah diakui dunia. Berapa banyak hidayah tersebar dengan sebab buku itu. Maka Maulana Toha apa semua juga sudah membukakan ini. Fadhil Amal ditambah lagi DTI. DTI bukan nggak ada tujuan hadirin. DTI itu tujuannya menghapus 5 amalan kita. 5 amal makomi yang dari masyarakat 3 hari ini mau dihapus, betul-betul hanya DTI saja yang tersisa. Itu tujuannya. Bukan kita ini, makanya kata Maulana Umar Palanpuri, beliau katakan Maulana Sa'ad ini bermain cantik dalam memusuhi 2 masyayikh itu. Dia singkirkan semua asar-asar, ya, bekas pengaruh-pengaruh 2 masyayikh Maulana Zakaria sama Maulana Hasan itu disingkirkan betul-betul. Itu masalahnya. Kenapa kita tolak DTI? Bukan kita katakan itu. Maulana katakan dakwah di luar masjid khilafus sunnah. Para masyayikh semua, ulama-ulama pun nggak terima ini. Internal tabligh pun diobok-obok. Itu masalah kedua.
tidak berhenti ke situ, hadirin, muncul masalah ketiga, yaitu ketika bayan-bayan pun sudah mulai keluar dari tatanan tabligh kita. Menghujat ulama, mengkritik, oh ulama yang terima upah, ya, itu lebih dulu masuk surga pelacur daripada ulama tersebut. Lebih hina daripada pelacur. Masya Allah. Rempet-rempet kesininya mulana Nabi pun dikritik. Nabi Musa dikritik. Nabi Yusuf dikritik. Yang terakhir kemarin Nabi Muhammad dikritik. Nikahnya Rasulullah SAW, ya, dengan istri-istri yang lain sederhana. Datang pertolongan Allah kepada semua kaum muslimin ketika Rasulullah menikah. Tapi kenapa Rasulullah tidak datang pertolongan Allah kepada Rasulullah ketika menikah dengan Zainab? Karena ketika menikah dengan Zainab ada potong kambing, katanya. Dikritik oleh masyarakat. Ulama tidak terima. Yang ada di saya 1599 tanda tangan mufti-mufti menolak. Semua gempar. Dan mereka mempercayakan perkara ini kepada siapa? Masyaikh di Nizamuddin. Mereka mengatakan tolak, tegur. Sampai Maulana Arsyad Madani pun turun langsung, mereka menegur. Ada bukunya 8 tahun perjalanan mengingatkan Maulana Sa'ad, ditulis oleh Deoban. Ada ditulis oleh Lucknow juga, baru terbit. Ditulis juga oleh Saharanpur, juga menerbitkan buku. Bukan perkara baru ini, tapi sudah bertahun-tahun mereka mengingatkan, meluruskan. Semua masyaikh Nizamuddin kebebani. Ini anak kami, ini asuhan kami, gitu kan. Kok melenceng begini? Diluruskan. Gak ada berhenti-hentinya, diluruskan terus. Diingatkan, mana? Ini bukan cara orang tabligh. Tabligh ini tidak ada tangkis, tidak ada tardid, tidak ada menghujat, tidak mengkritik, tidak ada apa, tidak ada apa. Kita nggak pernah menyentuh masalah khilafiyah, masalah masail, apalagi hukum-hukum, fatwa-fatwa, kita nggak pernah nyentuh. Mulai Ilyas enggak, mulai Yusuf tidak, siapapun tidak. Usaha dakwah ini hanya iman dan amal saja, betul tidak? Kita hanya akhirat saja. Mau orang bagaimana mau datang dengan nyekek botol pun nggak jadi masalah. Kita usaha ini usaha hati, bukan usaha untuk hukum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka diingatkan berkali-kali, tetap saja tidak berubah. Nah, ketika diingatkan berkali-kali itu, Maulana Sa'ad mulai tidak nyaman. Muncul masalah yang keempat. Merasa tidak nyaman, beliau pun mentaskil hirosah, ya, untuk menjadi hirosah beliau pribadi. Jadi satu ketika, ini sudah berapa kali Maulana Zubair ditelepon, ya, bahwa ada orang-orang Nizamuddin naskil 2 orang maulana ke Mewat dan ke Jamnapar untuk supaya datang. Mereka menaskil setidaknya 1000 orang datang ke Nizamuddin. Untuk apa ini? Dan itu berkali-kali ditaskil supaya mereka menguasai Nizamuddin. Datanglah mereka setiap hari kurang lebih 100 orang untuk khidmat masalah. Masalah ini, hadirin, para gangster, orang-orang ini, kata Maulana Ibrahim dalam suratnya, kata Maulana Yakub dalam suratnya juga, mereka ini orang-orang yang 40 hari pun nggak keluar, 3 hari pun tidak pernah keluar, bahkan sholat berjamaah pun kadang-kadang tidak. Mereka jadi hirosah, security khusus masyarakat. Sebagian security, sebagian mata-mata. Mereka screening. Siapa saja yang benci Maulana Sa'ad, langsung pukul. Ngomong saja dan nyebut Maulana Sa'ad, pukuli. Darah bercucuran setiap hari. Suasananya udah nggak nyaman, sudah nggak nyaman. Ya, sampai kejadian, ya, peristiwa
Utsman yang dipeluk dari belakang itu, ya, yang mau musafahah sama Maulana Sa'ad tapi tidak diterima. Habis sholat Isya dipeluknya Maulana Sa'ad dari belakang, ya. Maulana Sa'ad sendiri katakan, tidak apa, bawa keluar, kasih minum dia. Tapi begitu di luar dipukuli sama orang-orang cukidarnya ini, orang-orang firosahnya Maulana Sa'ad, dibela sama orang kampung, ribut berkelahi. Isunya bahwa Maulana Sa'ad mau dibunuh, begitu. Ya, padahal memang dipeluk. Ternyata Utsman ini orang sakit jiwa karena baru cerai, dia depresi, ya, masuk ICU. Itu salah satu, sampai puncaknya tanggal 13 Ramadan yang sampai 14 orang masuk ICU, dipukuli membabi buta, sampai Maulana Zuhair pun tidak berani keluar. Hari itu tidak ada satupun dari keluarga Nizamuddin yang berani makan sahur karena mencekam. Perempuan-perempuan menangis. Saudara Maulana Zuhair, Atikah namanya, sampai diungsikan, gak mau lagi tinggal di Nizamuddin. Terkesan rasa takutnya luar biasa. Preman-preman gak ada peduli, sampai Maulana Zuhair dirobek bajunya, ditarik, ya. Ruang tamunya Maulana Ahmad Lat hancur berantakan. 2 kamar hilang isinya semuanya, gak ada satupun yang tersisa. Ini Ramadan. Nah, kejadian-kejadian ini menjadikan masalah yang besar bagi para masyaikh. Ketika ulama sudah mengandalkan para masyaikh juga sudah tidak bisa menasehati Maulana Sa'ad. Akhirnya orang-orang di luar ini menyangka bahwa ini arahan, ini fatwa, ini datang dari Nizamuddin. Oh, sekarang ini tabligh ini sudah seperti ini ya. Karena semuanya ini gurunya Nizamuddin. Rujuknya ke Nizamuddin. Kata siapa? Kata Nizamuddin. Ini sama Nizamuddin. Padahal itu dari seorang Maulana saja, individu saja. Maka disitulah pilihan para masyaikh, ya, menjaga kemurnian tabligh ini sendiri atau menjaga individu orang. Maka akhirnya mereka sudah keputusan, Maulana Ibrahim, Ahmad Lat, semuanya sudah lebih baik menjaga kemurnian usaha dakwah. Keluar dari Nizamuddin, bermusyawarah dengan Haji Abdul Wahab semuanya, ya, sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat itulah, ya, sebetulnya masih dibujuk Maulana Sa'ad untuk ikut pada musyawarah. Tapi beliau sendiri menentang. Muncul masalah yang terakhir, yaitu mengaku amir. Ngaku amir ini bukan, nggak ada tuh Maulana Sa'ad, nggak pernah ngaku amir. Bhopal 2014 bayan beliau itu mengaku amir. Saya amirnya umat. Kemudian ketika musyawarah Yupi di Nizamuddin, ya, ketika musyawarah mereka di atas, di lantai atas, sudah duduk ketika itu musafahah Maulana Zuhair dengan Maulana Sa'ad, kursinya sudah disiapkan, Maulana Zuhair sudah duduk, Maulana Sa'ad datang langsung pegang mic, dia katakan, saya tidak setuju untuk musafah berdua, ya, ini khilaf kepada sunnah. Ya, siapa yang mau musafah dengan saya, musafah di bawah, di masjid, ya. Maka orang-orang tetap pengen musyafahat. Orang Yupi ini pengen musyafahat dengan Maulana Zuhair. Mereka pun datang mendesak kepada Maulana Zuhair, minta untuk musyafahat. Tapi Maulana Syarif datang dan katakan, Zuhair ini penentang musyawarah, Zuhair ini penentang syuro. Kalian jangan musyafahat sama dia, musyafahat sama Maulana Sa'ad di bawah. Orang-orang Yupi terus mendesak pengen musyawarah dengan Maulana Zuhair. Berdirilah 3 orang, Maulana Syauqat, Bayi Mursalin, Mufti Sajjad, jagain supaya orang jangan musyawarah dengan Maulana Zuhair. Disuruhnya ke bawah, ribut, berkelahi lagi. Besoknya pagi musyawarah di bawah jam 9, ya, lagi musyawarah, datanglah orang Basti Nizamuddin, orang asli Nizamuddin, Bayi Mumtaz, Haji Mumtaz, orang yang paling sepuh di situ, nazirnya Masjid Bahlawali Masjid. Beliau juga yang ngasuh termasuk Maulana Sa'ad, ya. Begitu datang muncul dengan 10 orang utusan orang kampung Nizamuddin, langsung Maulana Sa'ad kata, ini apa nih, rombongan pembawa fitnah kesini bawa bikin onar saja, ya. Mereka langsung kaget, Maulana, kami datang nih
ya, untuk bantu engkau. Tidak, kamu nih hanya pembuat fitnah saya, pembuat onar saya, datang tanpa izin. Mana kami ini mau bantu, kami mau dukung kamu. Kami dengar bahwa kemarin ada ribut dengan orang-orang Yupi. Katanya orang Yupi mau menguasai Masjid Banglawali Masjid, markas Nizamuddin. Makanya kami datang, nih ada apa? Ayo kita musyawarah. Kata Muhammad, tidak ada musyawarah di sini. Tidak ada musyawarah di sini. Ya. Tidak ada musyawarah di sini. Nah, kenapa tidak ada musyawarah? Saya amir. Nah, siapa yang angkat Anda amir? Saya amir. Saya amirnya Ibrahim, saya amirnya Ahmad Lat, dan saya amirnya seluruh umat. Ya. Wah, nggak bisa, kami nggak akan taat kalau begitu. Siapa yang tidak taat kepada aku, pergi neraka jahanam. Oh, itu yang ada itu. Ketika itu Profesor Sanaullah ada, Profesor Khalid Siddiqi ada, musyawarah. Dibawalah itu hadirin ke musyawarah November Istimewa Raiwin ya 2015 di Haveli, tertutup, ditutup hijab, orang-orang khusus saja yang datang ya, sekitar 30-an syuro daripada Raiwin, daripada Nizamuddin, daripada Bangladesh, termasuk di situ ada 5 utusan orang Basti Nizamuddin, Haji Mumtaz itu. Nah, ketika Haji Abdul Wahab buat ditambah sudah diputus, syuro alami disempurnakan, ditambah-tambah yang ketika Maulana Ilmu Hasan meninggal disempurnakan lagi. Di situ Maulana Sa'ad berdiri. Maulana Sa'ad katakan, apa nih, apa kamu? Ya, susun ini. Ya. Ini kalaupun tahu saya ada penyusunan ini, saya tidak akan ada di sini. Saya nggak akan datang dalam musyawarah ini. Ini harusnya dimusyawarahkan di Nizamuddin, bukan di sini, katanya. Berdiri Haji Mumtaz. Kamu bilang di Nizamuddin tidak ada musyawarah. Sekarang di sini kamu bilang musyawarah di Nizamuddin. Ya, kamu memang mau jadi amir. Apa saya tidak mau jadi amir? Kamu bilang mau jadi amir, saya tidak jadi amir. Profesor Sanaullah dia ngerekam, tahu ya, rekamannya. Padahal udah bersumpah tidak pernah ngomong kayak begitu, tapi ketika mau dibuka rekamannya, akhirnya dia mengaku, saya terpaksa ketika itu, kondisi saya terdesak. Para masyayikh terkejut. Para masyayikh terkejut. Orang mukmin itu bisa saja mencuri, orang mukmin bisa saja berzina, tapi orang mukmin nggak mungkin berbohong. Gitu. Nah, ini akhirnya pengakuan jadi amir ini berlanjut sampai sekarang. Hari ketika Maulana Jubair meninggal, hari itu juga lah langsung mengaku membuka baiat di safar-safar. Yang tadinya mendesak supaya tidak boleh baiat, belum baiat. Untuk apa baiat subhat? Pada beliau tidak ada ijazah baiat. Beliau tahu, baru sadar kalau orang itu akan taat ketika sudah baiat. Maka dia yang tadinya anti tarekat, anti baiat, membuka baiat. Nah, sekarang ini dengan terus berubah-ubah arahan-arahan yang dia ini kan terus, kita nggak tahu sampai kemana ini, mau dibawa kemana ini, kita mau bagaimana ceritanya, ya kita nggak tahu karena dia bersendirian sekarang ini. Tidak ada yang bisa nasihati, tidak ada yang bisa meluruskan, bersendirian saja. Sedangkan di Syuro Alami ini kita tetap terjaga, ya, dengan para masyayikh, orang-orang tua kita yang insya Allah masih bersambung sampai Maulana Ilyas rahmatullah alaih, ya, orang-orang yang dekat dengan Maulana Yusufnya masih banyak, masih menjaga betul-betul kemurnian usaha dakwah ini. Yang ini dengan inovasi-inovasi, pembaharuan, dirubah lagi dulu, kita nggak tahu mau sampai gimana, ya. Sekarang ini kita tidak tahu hadirin, tidak ada yang bisa jamin. Makanya alhamdulillah bersyukur kita ini diberi oleh Allah, diberi taufik untuk tetap berada dalam Syuro Alami. Satu kesyukuran hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita khawatir seandainya kawan-kawan kita yang belum punya pendirian, belum punya pilihan ini terbawa entah kemana, ya. Kalau besok ternyata misalkan ngaku Imam Mahdi atau ngaku ini ada peraturan begini, peraturan ini, kita juga karena Nabi saja dikritik, Rasulullah saja dikritik, dan tidak mendengar siapapun nasihat, ini yang sebetulnya membahayakan. Maka para masyayikh ambil keputusan semuanya keluar dari Nizamuddin adalah untuk menjaga kemurnian usaha dakwah ini. Nah, ini cerita nih hadirin semua ta'ala, insya Allah apa yang saya sampaikan ini semuanya ada dasarnya. Ada dasarnya, kita bicara bukti, kita bicara saksi,
ya, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Bukan kita mau cerita macam-macam, bukan ngarang-ngarang cerita, bukan membolak-balikan cerita, ya. Alhamdulillah buku-buku, surat-surat apa semua di saya ada. Saya pun ketemu langsung Maulana Ibrahim, ya, karena saya pernah jalan juga sama beliau, ketemu Maulana Ahmad Lat, ketemu Maulana Syahid, ya, ketemu Maulana Ahmad Miri Mewati, khotimnya Maulana Inamul Hasan, ketemu Maulana Yasin, ya. Ini dalam perjalanan-perjalanan yang tadinya internal keluarga, internal tabligh, ya, jadi luas seperti ini, udah buka saja. Oh, ini buka aib bukan? Aib itu kalau ternyata efeknya hanya pribadi. Kita sama-sama sepakat kalau memang mudorotnya untuk pribadi, tutupi. Seburuk apapun aib dia, kita tutupi. Tapi kalau sudah efeknya, mudorotnya itu disebarkan, dibayankan, ajakkan kepada orang, ditaskilkan ke orang lain. Nah, ini yang para mufti semua menilai sudah waktunya disebarkan untuk supaya orang hati-hati. Pemahaman beliau ini keluar dari jumhur ulama, ya, keluar daripada jumhur ulama. Pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang dipegang selama ini keluar. Itu memang bukti, Pak. Ya, bukan ini mufti loh, bukan masalah ini, secara ilmiah sudah terkeluar. Nah, khawatir apabila ini dibiarkan menyebar pada kita akan rusak. Maka alhamdulillah seluruh dunia ini hatinya dimuliakan oleh Allah sudah terbuka, ya, sudah terbuka. Mungkin orang katakan, oh ini banyak MS, oh ini banyak ini, banyak sedikit tidak ada kejaminan, ya. Justru yang sedikit itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit ini. Jangan kita putus asa ataupun kita patah hati atau kita pun minder. Justru kita harus sampaikan, tampilkan lagi diri kita, ya. Sendiri itu sunnahnya Nabi, sendiri itu sunnahnya Maulana Ilyas. Sendiri saja, nggak jadi masalah. Seperti awal lagi diusir ini, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ini terjadi sekarang ini sangat-sangat berhubungan dengan akhir zaman yang kita hadapi. Sangat-sangat berhubungan. Allah Subhanahu wa taala itu kalau melihat kita, ya, bagaimana yang terjadi sama diri kita sekarang ini betul-betul diperhatikan. Tamengnya umat itu yang pertama, hadirin, orang awam. Yang kedua, ulama, ahli ibadah dulu, baru ulama, baru ahli dakwah. Yang keempatnya ahli dakwah. Ini Meji Mihrab, beliau ada waktu itu nyampaikan di paha saya, beliau kepalanya tidur. Beliau katakan, yang pertama orang awam rusak, gak jadi masalah. Ahli ibadah rusak, gak jadi masalah. Ulama terakhir rusak, gak jadi masalah. Tapi kalau ahli dakwah rusak, masalah besar. Itu benteng paling terakhir. Sekarang kalau Dajjal datang ke kita, Dajjal datang misalnya kita, gak laku, Pak. Dajjal mau datang menawarin apa? Ya? Yang punya toko masih ada tokonya, yang punya sawah masih punya sawahnya, yang punya pabrik, yang PNS masih dapat gaji. Nggak laku. Seandainya Dajjal nawarin dunia juga, siapa yang mau? Dajjal itu akan datang ke kita dalam kondisi tidak ada duniawi sama sekali, Pak. Asbab dunia ditutup dari langit dan ditutup daripada bumi. Satu tetes pun tidak diizinkan oleh Allah SWT. Satu tetes pun tidak ada satupun asbab duniawi ketika itu. Makanya Dajjal datang satu-satunya yang diizinkan oleh Allah untuk membawa asbab duniawi itu. Sehingga kata Nabi SAW, tidak ada kemusyrikan yang luar biasa yang mengalahkan daripada fitnah Dajjal. Kalau kita sekarang lihat orang nyembah kuburan, orang nyembah keris, nyembah cincin, gak ada apa-apanya, Pak. Itu hanya ahli-ahli itu saja yang buat.
Tapi kalau Dajjal datang nanti ini, kita sendiri belum pasti. Kita sendiri belum pasti. Ulama berbondong-bondong hari itu, hadirin, yang hafiz, yang ahli tafsir, yang apa semua, tidak ada gunanya. Yang paling berguna akhir zaman ini kekuatan iman. Boleh pengajian dimanapun silakan, tapi pengajian iman ini yang paling diperlukan akhir zaman. Kebesaran Allah, keagungan Allah, nafikan makhluk, nafikan asbab, nafikan apapun, Allah saja. Isbatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Maulana Umar, inilah sebabnya kenapa usaha dakwah ini, usaha keimanan. Inilah sebabnya kenapa usaha dakwah ini dengan jalan kaki, dengan banyak pengorbanan. Menafikan semua asbab untuk menghadapi hari itu. Kata Maulana Ilyas, aku dengan usaha dakwahku dan akhir zaman ini seperti begitu. Begitu dekat sekali. Begitu dekat sekali. Yang dipersiapkan apa? Iman. Belajar tafsir ada khatamnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Belajar hadis ada khatamnya, Kutubus Sittah ataupun Sittah Sifat, kitab. Tapi belajar iman tidak ada khatamnya. Nafi isbat terus-terusan. Karena apa? Dajjal akan datang dengan luar biasa. Gak ada jaminan 4 bulan, gak ada jaminan yang syuro, yang ini apa semua, tidak ada jaminan. Siapa yang kuat imannya, dia yang selamat. Ini Dajjal datang waktu itu. Imam Mahdi kapan datangnya? Imam Mahdi kalau datang sekarang juga nggak laku, Pak. Ya, masing-masing masih punya amir. NU masih punya pimpinan, Muhammadiyah punya pimpinan, Persis punya pimpinan, Ar-Isyad punya pimpinan, Salafi punya pimpinan, Tablik punya pimpinan. Ada orang ngaku Imam Mahdi dari Tablik, Salafi nggak mau terima. Orang ngaku Imam Mahdi dari Muhammadiyah, NU nggak mau terima, kan begitu. Jadi apa sih ciri-cirinya Imam Mahdi akan datang ketika tidak ada lagi amir, tidak ada lagi pimpinan di muka bumi ini? Tinggal tersisa 7 orang ulama di depan Ka'bah, saling tunjuk, kamu saja amirnya, kamu saja amirnya. Tidak, saya nggak mau. Nggak mau. Kamu yang ambil, kamu imam, kamu ini, nggak ada yang mau. Tiba-tiba turun tangan dari langit, tunjuk, ini amirnya, ini imamku, ini Imam Mahdi. Yang ditunjuk pun tidak tahu ketika itu. Saat itu dia tahu, dia langsung nggak siap. Saat itu nggak siap dia. Lari dia ke Madinah, dikejar ke Madinah, lari ke Mekah, dikejar ke Mekah untuk dibaiat. Barulah dalam semalam Allah rubah kesiapan istiadat. Dalam semalam saja Allah rubah kesiapannya. Ya. Jadi cirinya Imam Mahdi gak mau jadi amir. Pengikut Imam Mahdi tidak mau jadi amir, tidak ada ambisi kepada kedudukan. Bayan juga gak mau sebetulnya. Gak mau. Ini sifat. Tapi hadirin semua, begitu Imam Mahdi datang, Allah keberkahan akan datang. Maka bagaimana orang-orang beriman ketika itu Dajjal datang dengan segala kekurangan? Mereka akan kenyang dengan tasbih, zikir. Rohani tidak. Bapak mesti melatih diri dengan kerohanian. Bagaimana kita tawajuh, kenikmatan dengan Allah, 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 Subhanallah, la ilaha illallah. Ini kita latih. Korban dalam usaha. Nah, ini dua kondisi nih hadirin, tidak adanya para amir dan tidak adanya tidak adanya asbab duniawi. Apa sebabnya? Satu saja, bencana besar. Adanya bencana besar. Sehingga bencana besar ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, entah komet nabrak kita, bintang tubrukan, gunung es mencair, gempa melanda, ataupun ini semua, yang jelas Indonesia tinggal nama, tenggelam semua. Saya dengar hanya 1 pulau saja, Kalimantan. Eropa sudah jelas habis, tinggal beberapa negara. Batas-batas negara sudah tidak ada. Amir dari RT sampai PBB sudah hilang, sudah tidak ada. Orang semua dalam keadaan, belum kiamat, belum, dalam keadaan panik. Hanya ada 2 saja, orang Islam, orang kafir. Orang Islam siapa imamnya? Jumlah manusia sangat sedikit.
Ketika itu yang haji hanya 313 orang yang kumpul di Mekah. Yang hari ini 3 juta, 4 juta tuh hari ini cuma 313 saja. Sejumlah sahabat yang baiat ketika itu pada Imam Mahdi. Sangat sedikit. Berkurangnya orang, hilangnya negara-negara, sudah habis semua. Banyak negara tenggelam, gunung es mencair semua, sudah habis. Bencana ini akan datang. Sangat luar biasa. Siapa yang paling tahu? Yahudi, NASA. Mereka yang paling tahu. Mereka menyembunyikan perkara ini. Ya. Tapi akan datang. Sehingga ujian manusia ketika itu dengan bencana yang luar biasa, listrik habis, semua tidak ada lagi. Benda-benda jadi rongsokan, kota-kota di dalam lautan dan sebagainya sudah tidak ada fungsi. Kembali kepada pedang, kembali kepada panah, kembali makan dengan batuan dan sebagainya, sudah tidak ada lagi kehidupan. Tapi kehidupan masih ada, orang beriman masih ada, orang kafir masih ada, belum lagi kiamat. Dajjal datang berkeliling ke seluruh dunia, ke seluruh kampung. Dajjal datang. Nawarkan apa? Kamu mau nggak ikut saya? Kamu beriman kepada saya? Kamu mau sawahnya subur? Langsung subur saat itu. Kamu mau sungainya mengalir? Langsung mengalir saat itu juga. Kamu mau panen? Langsung panen saat itu juga. Siapa yang tidak tergoda oleh fitnah itu? Ketika semua kehidupan sudah tidak ada, maka kata Rasulullah SAW, takut fitnah Dajjal. Nabi saja takut, apalagi kita. Maka kenapa usaha dakwah ini bukan usaha ekonomi, bukan usaha nggak ada organisasi ini, tapi usaha ini usaha iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus didengung-dengungkan, la ilaha illallah, nafi isbat terus didengung-dengungkan. Nggak ada bosan-bosannya kita. Itu saja. Berharap dengan sholat kita turun khazanah Allah. Bagaimana dengan ilmu kita tambah yakin kepada Allah, dengan zikir kita kenyang perut kita. Hadir. Dengan sesama muslim kita seperti satu tubuh dan tidak ada keinginan duniawi apapun, ikhlas karena Allah SWT. Berjalan kaki mana-mana. Ini hadir semua. Maka apapun tawaran ketika itu Dajjal, siapa yang bisa lawan? Orang yang kuat iman. Orang yang kuat iman. Nah sekarang hadirin, masalahnya musibah itu datang karena apa? Al-Quran semuanya menerangkan, fa'ahlaknahum bil-ihim. Pasti kehancuran bencana itu adalah karena dosa. Gak mungkin Allah zalim, gak ada dosa. Ada dosa. Tapi dosa apa yang bikin Allah sampai murka begitu? Dosa apa hadirin semua? Semua dosa-dosa ini riwayat lama. Pembunuhan saja di zaman Nabi Adam, LGBT di zaman Nabi Lut, orang cinta dunia, korupsi, suap, apa semua di zaman Nabi Daud, pembangkangan kepada orang tua, ya, di zaman Nuh alaihissalam, anak durhaka. Apalagi yang baru, Pak? Gak ada yang baru, semua lama. Dosa itu lama. Apalagi bangsa mencuri, melacur, apa semua itu lama. Jangan sangka sekarang Allah tuh perhatian kepada mereka, enggak. Yang baru adalah pelakunya. Dulu orang awam, dulu orang fasik, dulu orang kafir yang buat. Hari ini pekerja agama yang buat. Ahli agama yang Allah. Yang Allah bikin marah ini, yang Allah sudah percayakan kerja agama pada dia. Dai-dai Allah berbuat seperti orang-orang awam. Ini yang Allah nggak terima. Allah marahnya luar biasa. Dulu oke lah, jamaah diusir oleh orang awam, jamaah diusir oleh jamaah sendiri, ulama dicaci maki oleh ahli-ahli dakwah. Ini hadir. Ada orang bilang sekarang usaha agama untuk tidak perlu dengan ulama. Astagfirullah. Jadi mana-mana nih sekarang MS mengatakan begitu. Sekarang usaha agama ini tidak perlu pada ulama. Ini yang bikin Allah murka. Allah sangat murka. Perilaku-perilaku yang dulu dibuat oleh orang jahil, oleh orang awam, oleh orang fasik, justru dibuat oleh ahli agama. Maka kalau cerita tentang dosa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah pelaku baru dalam sejarah. Sehingga Allah marah. Kalau Allah marah, nggak perlu nunggu tahun depan.
Gak turun nunggu 10 tahun, 20 tahun. Nanti malam pun kalau Allah bisa, Allah tubrukkan bintang nanti malam. Allah hancurkan gunung es nanti malam. Allah ini kan semua komet dan sebagainya nanti malam. Misalkan, apa yang bisa menolak kalau Allah sudah murka? Mulailah saat itu. Siap-siap Dajjal, siap-siap Imam Mahdi, siap-siap kita dengan nafi isbat kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang selamat sebetulnya? Yang selamat kita ikut pada Arafat. Yang selamat kita yang tanpa pengorbanan. Paksakan diri, hadirkan diri. Malam markas, malam musyawarah, malam halaqah, biar sendiri. Saya masuk surga, akan ditanya saya amalan saya, bukan orang lain. Saya dihisab amalan saya sendiri. Saya dikubur amalan saya. Orang lain lemah, mereka kita doakan. Orang lain tidak sepaham, kita doakan mereka. Maafkan mereka, tunjukkan akhlak yang baik. Paling cantik kita. Orang lain ngusir-ngusir kita, kita katakan ahlan wa sahlan. Marhaban, datang ke sini. Ya, mati kompor semua. Ya. Kita ikram sebaik-baiknya. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa kerjasama. Antum punya arahan sendiri. Ya, antum punya tata tertib sendiri. Tapi kalau sebagai muslim, kita kewajiban terima alat baik. Insyaallah Pak ya. Sini kita mesti tentukan sikap. Yang kata syuro kita kemarin, ya, kita tidak ada kerjasama dengan mereka, tapi sama-sama kerja. Kita hindari konflik. Ya, kita doakan mereka juga. Haji Abdul Wahab pernah bilang, beliau katakan, seandainya betul saat ini mengaku menjadi amir, maka aku khawatir, aku takut, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya keberkahan keluarga ini telah habis. Dan beliau katakan yang terakhir, supaya kita banyak doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. 11 kali ya Pak Jil? Kalau nggak salah 11 kali setiap salat. Jaga kita pelihara daripada fitnah-fitnah orang yang jahat kepada kita. Insyaallah Pak ya. Kita punya agenda banyak. Takaza markas, takaza muhala kita, halaqah kita. Tunjukkan kita. Kita duduk paling depan. Berkorban paling depan. Tapi bukan untuk dipuji, bukan untuk dapat kedudukan, bukan untuk supaya diangkat jadi fesalat, tidak. Ini penyakit. Mulai Namul Hasan, beliau katakan semua perpecahan yang ada dalam usaha agama, yang pertamanya adalah ada keinginan, ambisi, ya, untuk jadi pemimpin, untuk jadi, biar kita jadi orang yang tidak dikenal, biar kita ngumpet di mana orang nggak kenal kita, tapi dalam berkorban kita paling dulu, ya, dalam membela agama kita paling dulu, dalam hal keimanan kita paling dulu. Ini yang kita ini kan hadir. Kalau sudah fitnah Dajjal, fitnah ini apa semua, mudah-mudahan kita nggak ketemu Pak ya, mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan semuanya itu, tapi kita ikut arahan para ulama kita. Sebelum ada Imam Mahdi, sebelum apa, ikut arahan syura, sudah tenang. Ikut arahan mereka ini menyelamatkan diri kita, ya. Tapi kalau kita masih ini, kalau ada orang ngaku Imam Mahdi lah ataupun apa namanya pemuda Bani Tamim lah dan sebagainya, itu cirinya gampang saja, tidak ada ambisi, tidak ada keinginan untuk jadi amir, tidak ada pada, dan hidup sederhana. Jazakallah. Itu saja Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima kita semua hadirin. Insyaallah kita tunda dulu, mungkin baca zuhur nanti ada nasihat ya. Kita siap-siap untuk salat zuhur. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.